ini yang terakhir nih Pak, korupsi nih. Anti korupsi. Ya, anti korupsi ya. Gimana? Sekarang kan korupsi kan ya udah jadi hal yang umum ya Pak ya. Ya. Udah banyak diketahui orang masyarakat. Kan marak kasus korupsinya Pak. Sebaiknya langkah apa Pak yang bisa dilakukan untuk menekan angka korupsi, menurunkan angka korupsi di Indonesia ini Pak? Ya, yang pertama kita itu kan semangat nih membangun, tapi membangun fisik, tapi kadang lupa membangun jiwa, membangun manusianya. Gitu, ya. Saya sebelum saya jelaskan, saya beri ilustrasi. Mas Oki pernah dengar, pernah baca, pernah tahu tembok Cina? Benteng Cina yang berapa ribu kilometer itu. Nah, itu kalau kita baca-baca, kita mengetahui dari beberapa informasi, itu kan dulu melibatkan begitu banyak sumber daya ya, baik itu materi maupun manusia, waktu. Itu materi beribu-ribu ton batu bata dan apapun yang untuk membangun satu bangunan, beribu-ribu manusia, bertahun-tahun kan. Itu kan tujuannya untuk benteng kan, menghadang, melindungi negara dari musuh pada waktu itu zamannya. Itu dengan korban jiwa, darah dan sebagainya kan, pengorbanannya yang luar biasa. Dan ternyata setelah ratus kemudian negara Cina itu bisa dimasuki oleh musuh. Ya. Kenapa? Bukan karena bentengnya runtuh, tapi karena penjaga bentengnya itu bisa disuap. Gitu. Dengan disuap dibukalah itu benteng. Nah, itu ya. Nah, ini hikmahnya apa? Pelajaran buat kita apa? Nah, ternyata pada waktu itu pembangunnya itu hanya berorientasi, hanya mengedepankan pembangunan fisik, tapi lupa membangun manusianya, jiwanya, semangat untuk integritas, kejujuran dan sebagainya, nasionalisme tadi yang disinggung itu lupa dibangun. Nah, itu jadi intinya yang pertama adalah membangun manusianya, bukan manusia secara fisik, tapi manusia secara moralitasnya. Nah, moralitas itu tadi yang saya sebutkan, integritas, kejujuran, pengabdian, nasionalisme. Ya mungkin secara religius ketakwaan dia. Nah, itu semangat itu yang harus jangan lupa kita bangun juga, ya kan? Nah, yang kedua kebijakan. Nah, terkait dengan praktek-praktek penyelenggaraan ya tadi ya Pak, penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan publik dan sebagainya itu prosedur, mekanisme itu ditata sedemikian, tata kelolanya itu diperbaiki sehingga membatasi atau mengurangi, meminimalisir yang membuka peluang-peluang untuk korupsi, nepotisme dan sebagainya. Dan itu sudah banyak dilakukan oleh pemerintahan kita untuk semua komponen bangsa ini, ya.
sudah bisa dilakukan. Tapi karena kalau nggak disertai dengan tadi membangun manusia itu secara moralitas itu, ya sebaik-baik peraturan tata kelola yang diatur itu akan sia-sia atau ya akan paling tidak nggak bisa optimal mencapai tujuannya. Tuh. Ya kayak KPK sekarang sudah dalam rangka pencegahan kan, itu sudah contohnya ada LHKPN. Kalau kita ASN yang non pejabat negara, non pejabat struktural, ada LHKASN. Nah, itu kan langkah-langkah pencegahan ya. Nah, yang berikutnya adalah tadi apa? Tata kelolanya diperbaiki ya. Nah, yang ketiga adalah kalau di kesehatan namanya itu apa? Kuratif ya. Penindakan. Jadi praktik-praktik yang melanggar hukum, praktek-praktek korupsi dan sebagainya itu penegakan hukumnya ya harus ditegakkan dengan sebaik-baiknya kan, itu jangan tebang pilih dan sebagainya, jangan hanya digunakan oleh atau untuk kelompok-kelompok tertentu saja. Itu harus netralitasnya itu mewarnai di situ, hanya atas nama hukum, kebenaran dan keadilan, itu penindakannya. Nah, ini terkait dengan pelaksana yang berwenang untuk itu kan ya, contohnya kan banyak terjadi juga kan, masih banyak terjadi ya. Ini yang perlu ditingkatkan. Jadi pencegahan itu dan penindakannya ini harus sejalan dan seiring. Harus, kalau nggak boleh timpang. Kalau pencegahannya masih menggebu-gebu semangat dan sebagainya, tapi kalau penindakannya tidak kurang timpang, ya masih banyak permasalahan, ya otomatis akan timpang juga hasilnya. Bisa optimal ya. Okay. Apalagi? Ini Pak, ini yang menjadi hambatan untuk menerapkan nilai-nilai pada SN itu apa sih Pak? Hambatan banyak ya. Ya, yang secara normatif aja kita lihat dari kalau ASN itu yang 3 faktor atau kita aspek yang perlu kita lihat ya. KSA sering saya sampaikan ya. K itu kenoloid ya, pengetahuan. S skill, keterampilan. Kemudian A-nya itu apa? Attitude ya, sikap. Nah, kalau kita lihat dari terminologi 3 ini kan, itu penyebabnya bisa di situ. Ada yang karena dia pengetahuannya kurang, ya loh. Ada yang skillnya kurang, ya loh. Ada yang attitude-nya, sikapnya itu kurang. Ini mesti permasalahannya timbul nih. Bisa salah satu, bisa 2, bisa 3-tiganya ini penyebabnya. Nah itu. Nah, tinggal kita lihat orang per orang. Kalau misalnya ada malpraktek atau pelanggaran atau semacam ya, kalau hal yang perlu dievaluasi ya kita evaluasi itu 3 itu. Kalau yang namanya pengetahuan, skill ya, attitude itu ya otomatis jalan keluarnya atau solusinya ya macam diklat gitu ya. Diklat
Nah, diklat itu untuk meningkatkan 3 ini, ya. Pengetahuannya ditambah, ditingkatkan, skill keterampilannya mungkin ditingkatkan, kemudian sikapnya. Nah ini ada 3-tiganya harus seimbang. Misalnya meningkatnya itu harus seimbang dalam diri seorang ASN itu. Kalau dia pengetahuannya bagus, keterampilannya oke, tapi sikapnya kurang nggak baik, nah tadi mungkin contohnya misalnya dia bisa saja karena dia nggak punya sikap yang baik, kurang berintegritas, nggak jujur, kurang bisa menghargai aturan dan sebagainya. Nah, ini bisa ada penyalahgunaan, penyelewengan atau ya sesuatu yang tidak sesuai aturan. Itu sikapnya jujur bagus, ya, integritasnya oke, tapi dia nggak terampil, pengetahuannya kurang, sama aja nanti ada tugas-tugas yang terhambat, harusnya sehari jadi seminggu. Jadi ini 3 ini harus seimbang. Ini kami terus apa lagi tadi pertanyaannya terkait dengan Terus ini yang terakhir Pak. Nah ini yang masih ini. Oh yang masih ini. ASN ya. Hambatan di apa? Hambatan kan udah tadi ada 3 aspek ya tadi. Oh ya sebetulnya ya tadi masih terkait juga kan banyak prosedur mekanisme yang belum ditetapkan secara jelas. Itu praktek yang semacam itu masih banyak di SOP tadi yang kita sampaikan. Ya. Terus terakhirnya Pak, masih ada lagi? Terakhir, ini dampak atau risiko yang ditimbulkan jika nilai-nilai dasar ASN itu tidak misalnya belum diterapkan dengan baik lah, tidak diterapkan. Oke. Ya dampak resiko yang mungkin terjadi kalau nilai-nilai itu tadi ada hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuannya, tidak sesuai dengan sasarannya, atau target yang diharapkan itu tidak tercapai. Nah, intinya kan tadi memberikan pelayanan, kita ASN itu kan dalam rangka antara lain pelayanan kepada publik, pelayanan kepada masyarakat, memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Ini jadi nanti terhambat atau ada kendala-kendala, sehingga kita sebagai ASN itu harus peka, ya. Kalau bisa secara individu kita sebagai ASN maupun secara kelembagaan kita bagian dari satu lembaga atau kita bagian dari satu tim atau teamwork, itu ya kita harus jangan merasa sudah cepat puas atau sudah merasa paling pintar, paling bisa, paling benar paling apalagi paling oke. Jangan, kita harus selalu merasa harus introspeksi diri, mengevaluasi diri, kalau bahasa kerennya bermuhasabah. Ya, saya itu ya yang sudah saya bisa apa, yang belum bisa saya apa. Di tugas saya ini selaku ASN sekarang ini, saya harus membekali dengan pengetahuan apa, keterampilan apa, dan sikapnya harus bagaimana. Nah itu, di pengetahuan saya sudah seberapakah, keterampilan saya sudah seberapakah, ya, sikap saya bagaimanakah, apakah sudah sesuai dengan tuntutan tugas yang diberikan kepada saya selaku ASN, gitu. Itu kan mau muhasabah. Oh, saya kurang, harus
saya kurang memahami beberapa aturan-aturan. Oke, kita cari aturan-aturan yang terkait dengan pekerjaan saya apa, kita baca. Ada yang nggak jelas, kita tanyakan, kita diskusikan, ya kan? Itu. Oh, saya komputer bisa, tapi kalau sudah nyentuh misalnya aplikasi apa, agak jaringan dan sebagainya, wah, saya agak kurang. Oh, berarti saya harus belajar itu. Bisa di kursus fintech ya, kalau ada kesempatan bisa nanya ke sebelah ya, teman yang lebih bisa. Nah itu. Kalau sikap saya ya, kalau kita menilai sendiri susah ya. Menurut kita kan paling oke, paling benar. Ya, sesekali kita ke teman dekatnya, tidak harus semua orang, nanti kita dikira lebay. Ya, yang bisa kita percaya teman ya. Kalau saya dievaluasi, dikoreksi apa, saya kurangnya apa dalam hal sikap dalam waktu kita bekerja. Itu kira-kira Mas Oke ya. Oke ya. Terus terakhir Pak, saran untuk generasi milenial ke depan nih. Wah, generasi milenial. Iya, kan akhirnya ya dari digitalisasi. Ya. Satu integritas, miliki integritas, kejujuran itu pasti. Milenial sekarang ini ya, itu, dan semangat, ketekunan itu nilai-nilai. Kedua ya tadi lagi-lagi keterampilan ya, dan pengetahuan itu ya kita senantiasa harus perbarui terus, tingkatkan terus, tambah terus gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kuasai informasi. Ke depan yang namanya persaingan itu akan dimenangkan oleh mereka yang siapa yang lebih dulu, lebih lengkap, lebih banyak menguasai informasi. Karena sekarang ke depan itu masih atau akan semuanya akan berkaitan dengan itu, informasi. Jadi jangan kita sebagai orang yang suka berada pada zona nyaman. Saya ayam di sini, ngapain gitu. Kita susah-susah, repot-repot, jangan puas seperti itu. Itu akses terus informasi apapun, kita haus. Jangan sungkan-sungkan apapun. Mungkin satu informasi nggak bisa atau tidak berkaitan langsung dengan tugas saya saat ini, tapi boleh jadi nanti 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ke depan itu akan berguna. Itu pesan saya, itu satu yang penting, masalah moralitas ya, integritas, kejujuran dan sebagainya itu. Kemudian masalah pengetahuan, keterampilan, bekali diri dengan itu ya, dari waktu diupdate ya, disesuaikan dengan kebutuhan zaman apapun, kebutuhan tugas, tuntutan tugas, yang kita kuasai informasi. 3 aja itu. Oke, ya terima kasih Pak Aziz telah bersedia untuk memberikan pengetahuannya. Ya, saya juga terima kasih ditanya, jadikan tempat untuk bertanya kan begitu ya. Tetapi mohon maaf kalau penjelasan saya agak kurang mudah dipahami dan hanya sifatnya hanya selintas saja ya. Kurang lebihnya saya juga mohon maaf ya. Terima kasih sudah ditanya. Siap. Terima
Ya mungkin demikian podcast atau wawancara yang bisa saya lakukan dengan Pak Aziz. Sekali lagi saya terima kasih kepada Pak Aziz telah memberikan banyak pengetahuan, banyak masukannya pada misalnya kita lah yang baru mau merangkak ya, langkah mulai misalnya mungkin ini adalah tahapan yang baru untuk sebagian orang. Oke, itu aja Pak. Terima kasih. Selamat melaksanakan tugas, selamat melanjutkan diklatnya ya. Latsar namanya ya. Semoga lancar, sukses sesuai dengan yang diharapkan.